Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari bersama datang ke hadirat Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Ambil saat teduh sejenak Bapak Ibu. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai detik ini. Walaupun seringkali banyak hal yang kita tidak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan buat bagi hidup kita. Namun biarlah kita tetap percaya bahwa Allah adalah setia adanya. Kadang kau tak nyata, seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kadang kau tak nyata, kadang kau tak nyata. Seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu. Hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan, tiada jawaban. Ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekali lagi nyatakan, kadang kau tak nyata. Seakan tiada. Waktu ku berseru, kau seperti membisu, ku menjadi ragu.
hatiku bertanya, Tuhan kau di mana? Saat ku butuhkan tiada jawaban, ku merasa kau tinggalkan. Kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Ajar kami dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Kau ajarku dewasa, kau ajarku dewasa, segala perkara tetap percaya. Kau ajarku mengerti segala hal yang Bapa ingini. Lewat semua teruji setia, seperti Yesus menderita. Emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Emas yang murni, emas yang murni telah teruji, indah di mata Bapa. Sekalipun daging dan hati kami habis lenyap, Engkau tetap Tuhan gunung batu kami, Tuhan keselamatan kami, Tuhan perisai hidup kami. Hanya kepadamu kami percaya ya Bapa. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya.
tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah tengah minggu. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bahkan pembelaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu yang terus berjuang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kesucian dan kekudusan-Mu ya Bapa. Saat ini berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat dan teladan bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mulai dengan sebuah pengalaman sederhana. Beberapa kali saya menonton acara musikal atau orkestra klasik di YouTube. Kalau Bapak Ibu pernah menonton, pasti tahu betapa indahnya musik yang dimainkan puluhan atau bahkan ratusan orang dengan alat musik yang berbeda. Ada biola, cello, trompet, piano, bahkan perkusi. Semua bisa menghasilkan satu alunan yang megah, hanya karena mereka seirama dan mengikuti arahan dari seorang konduktor. Atau lebih sederhana lagi ya, ketika kita melihat sebuah band atau paduan suara, di dalam sebuah band ada instrumen musik seperti gitar, bass, drum, keyboard, dan vokal. Dalam paduan suara juga ada yang namanya sopran, alto, tenor, dan bass. Nah, kalau semua seirama, musiknya akan terdengar indah, bahkan menggetarkan hati. Tapi begitu ada satu saja yang keluar dari tempo, mungkin drummer yang terlalu cepat, atau penyanyi yang menyanyikannya tidak sesuai nada dan irama, rasanya langsung terasa kacau. Ternyata hidup kita juga sering begitu, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa berjalan dengan irama kita sendiri, dengan ambisi, keinginan, atau bahkan dosa-dosa kita. Akibatnya, hidup kita terdengar sumbang di hadapan Tuhan. Tidak harmonis, tidak indah, bahkan membuat kita semakin hari kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Padahal Tuhan sangat menantikan, Tuhan sangat rindu agar hidup kita, hidup saya dan Bapak Ibu Saudara selaras dengan hatinya. Sama seperti sebuah band yang menyesuaikan diri pada tempo drummer atau paduan suara yang mengikuti konduktor, kita pun harusnya mampu menyesuaikan hati dan hidup kita kepada Allah, konduktor agung kita, karena Dialah pemimpin dan pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat seorang tokoh yang hatinya begitu dekat sekali dengan Tuhan. Meski ia bukan orang tanpa kelemahan. Siapakah dia? Namanya Daud atau Raja Daud. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Kutipan "aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku," muncul dalam khotbah Paulus di Antiokhia, Pisidia. Paulus sedang menuturkan ulang sejarah Israel dari pembebasan Mesir, zaman hakim-hakim, kemudian pengangkatan Saul sebagai raja pertama, hingga
Allah menggantikan Saul dengan Daud. Dalam konteks ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa seluruh sejarah Israel sebenarnya diarahkan kepada puncaknya, yaitu Yesus Kristus, keturunan Daud. Bagi orang Yahudi, Daud adalah raja yang ideal dan simbol pengharapan mesianis. Maka dengan menekankan kesaksian Allah tentang Daud, Paulus sebenarnya sedang membangun jembatan. Jika Daud berkenan di hati Allah, dipandang istimewa, maka lebih lagi, Yesus Kristus, keturunan Daud, adalah penggenapan sejati yang hidup sepenuhnya selaras dan seirama dengan kehendak Bapa. Paulus dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 tadi sebenarnya sedang mengutip kembali kesaksian Allah yang pertama kali muncul dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menolak Saul dan memilih Daud. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dalam KJV atau King James Version menyebut dengan kalimat atau ungkapan ini, a man after God's own heart. Dengan demikian, ungkapan ini bukan hanya sebuah catatan historis, melainkan sebuah tema teologis yang berkesinambungan dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Bahwa Allah senantiasa mencari pribadi yang hatinya selaras dengan hati Tuhan, atau a man after God's own heart. Secara harafiah, ungkapan atau kalimat ini Bapak Ibu berarti seorang laki-laki atau manusia menurut hatiku, yang tepat dan sesuai dengan hatiku. Dalam hal ini adalah hati Tuhan. Hal ini tidak berarti bahwa Daud adalah seorang tanpa cacat, tanpa celah. Sebab ia pun ternyata jatuh dalam dosa yang besar. Namun yang membedakannya adalah sikap hati Daud ini. Ia mau menerima teguran Tuhan, menyesali kesalahannya dengan sungguh-sungguh, dan kembali mencari wajah Allah. Justru dalam kerentanannya, tampak bahwa arah hidup Daud selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan antara Saul dan Daud, mereka sama-sama pernah gagal. Saul kehilangan kerajaan bukan hanya karena kesalahannya, tetapi karena ia mengeraskan hati, mencari pembenaran diri, dan lebih mementingkan penampilan di depan orang. Sebaliknya, meskipun Daud jatuh, ia segera mengakui dosanya, menangis di hadapan Allah. Bahkan ia menulis sebuah mazmur pertobatan, Mazmur 51. Nah, perbedaan inilah yang menjadi kunci mengapa Allah menyebut Daud sebagai seorang yang berkenan di hatinya, di hati Allah. Bukan karena Daud tidak pernah gagal sekali lagi, tetapi karena sikap hatinya yang selalu kembali selaras dan seirama dengan kehendak Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Daud berkenan di mata Tuhan? Dari perjalanan hidup Daud, kita bisa belajar beberapa hal penting yang menjadi ciri bagaimana seseorang memiliki hati yang seirama dengan hati Allah. Poin yang pertama dari pembelajaran kita tentang tokoh Daud ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Daud adalah pribadi yang rendah hati dan bergantung penuh kepada Tuhan. Sejak muda, ketika masih mengembalakan domba ayahnya, Daud belajar bahwa kekuatannya itu bukan terletak pada dirinya, melainkan kepada Tuhan. Ingat ya, ketika ia menghadapi Goliat,
Daud tidak mengandalkan pedang atau tombak, tetapi berkata dengan iman, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." 1 Samuel 17 ayat 45. Hati yang berkenan kepada Tuhan selalu dimulai dengan kerendahan hati. Menyadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak bisa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah juga yang harusnya relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita hidup dalam masa yang penuh tantangan, ekonomi yang goyah, pekerjaan yang tidak pasti, kesehatan yang sering mengkhawatirkan, bahkan berita-berita serta peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa waktu ini nyatanya membuat hati kita cemas, resah, bahkan takut. Banyak orang mencoba mengandalkan pedang dan tombaknya sendiri, yaitu harta, relasi, jabatan, bahkan strategi-strategi hidupnya sendiri. Namun, cepat atau lambat, semua itu terbukti rapuh. Kemana kita berlindung selain kepada Tuhan? Dunia boleh menawarkan banyak hal, tetapi hanya Tuhanlah tempat perlindungan yang sejati. Seperti Mazmur berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Mazmur 62 ayat 2-3. Di tengah badai hidup, kita diajak untuk menundukkan hati, merendahkan diri, dan berkata, "Tuhan, aku lemah, tapi Engkaulah kekuatanku. Aku rapuh, tapi Engkaulah perisaiku." Kerendahan hati seperti inilah yang membuat hidup kita tetap berdiri kokoh, sebab kita tidak bertumpu pada kekuatan sendiri, melainkan pada kekuatan Allah, Elohim Yahweh yang besar. Poin yang kedua, Bapak Ibu. Daud adalah pribadi yang rendah hati dan menyediakan hatinya untuk selalu dikoreksi oleh Allah. Inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Ketika ditegur oleh Nabi Samuel, Saul justru berputar-putar cari banyak alasan, bahkan menyalahkan orang lain, dan lebih peduli pada citra dirinya sendiri di hadapan rakyatnya. Nah, sebaliknya, ketika Daud jatuh dalam dosa besar, yaitu perselingkuhan dengan Batsheba serta pembunuhan terhadap Uria, kemudian Nabi Nathan datang menegurnya. Di situ Daud langsung hancur hati. Ia tidak berkilah, tidak menyalahkan siapapun, melainkan ia berkata dalam 2 Samuel 12 ayat 13, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dari pengalaman itulah lahir Mazmur 51. Mazmur pertobatan yang menggetarkan hati. Dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima berbunyi demikian. "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Inilah bukti kerendahan hati seorang Daud. Ia mau hatinya ditempa, dikoreksi, bahkan dipulihkan oleh Tuhan. Bukankah ini juga menjadi pelajaran yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara? Kita semua ini tidak kebal dari dosa dan kegagalan. Bahkan kita bisa jatuh ke dalam dosa berulang-ulang kali. Tetapi perbedaan terbesar bukan pada seberapa besar kesalahan kita, melainkan bagaimana kita merespon ketika Roh Kudus menegur. Apakah kita keras hati seperti Saul? Atau lembut hatinya seperti Daud? Dunia sering mengajarkan kita untuk mempertahankan harga diri,
membela diri mati-matian, bahkan rela menutupi kesalahan. Tetapi di hadapan Allah, hati yang mau dikoreksi itu jauh lebih berharga. Mazmur 51 ayat 19 berbunyi demikian. Sebab hanya hati yang hancur dan remuklah yang tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud apa adanya di hadapan Allah. Di hadapan Allah yang Maha Tahu. Ia tidak berusaha menutupi karena ia tahu Tuhan melihat sampai kedalaman hati manusia. Itulah yang membuat doa-doa Daud begitu jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Ia berani menangis, berani mengeluh, berani mengakui dosa-dosanya, tetapi juga berani berharap akan kasih setia Allah. Inilah sikap hati yang membuat Daud berbeda. Tuhan mencari hati yang terbuka, yang rela dibentuk, yang berani berkata seperti Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, maukah kita belajar seperti Daud? Dunia mungkin menuntut kita untuk tampil kuat. Nggak boleh kelihatan lemah. Selalu benar. Tetapi Tuhan lebih menghargai kejujuran hati kita. Ia lebih senang melihat kita datang dengan air mata pertobatan daripada dengan topeng kesalehan yang palsu. Ketika kita berani membuka hati dan berkata, Tuhan, aku berdosa, aku butuh Engkau. Kesadaran untuk selalu bersedia dikoreksi Tuhan inilah yang harus kita bangun dengan kesadaran penuh di hadapan Allah. Ada seorang yang bernama Catherine Joanna Coleman, lahir pada 9 Mei 1907 di Missouri, Concordia. Sejak remaja, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan pada usia sekitar 14 tahun, ia merasakan panggilan untuk melayani Tuhan. Maka pada akhir tahun 1920-an, ia sudah aktif berkhotbah. Mendirikan Revival Tabernacle di Denver, Colorado. Dan dikenal karena pengajaran yang sederhana tetapi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Namun pada puncak awal keberhasilannya, Catherine membuat sebuah keputusan yang sangat keliru yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Pada tahun 1938, ia menikah dengan Burroughs Waltrip, seorang penginjil yang saat itu masih terikat pernikahan dengan istrinya. Hubungan itu membuat Catherine terjerat dalam dosa perzinahan. Keputusan yang berakibat pahit ini membuat reputasi Catherine Coleman hancur. Banyak jemaat yang meninggalkan dia, dan pelayanan yang sudah ia bangun dari awal, yang ia rintis dari awal, kemudian runtuh. Catherine mengaku bahwa pernikahan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Karena ia lebih memilih keinginannya sendiri daripada ketaatan pada kehendak Tuhan. Bertahun-tahun ia hidup dengan rasa yang hampa, tertekan dan menyadari betapa jauh ia melangkah keluar dari rencana Allah. Di tengah keterpurukan itu, Catherine akhirnya datang kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Ia mengakui dosanya, menyerahkan seluruh kegagalannya, dan berjanji tidak lagi berjalan dengan caranya sendiri. Pertobatan inilah yang menjadi titik balik hidupnya. Ia kemudian meninggalkan pernikahan itu dan dengan berani mengakuinya sebagai dosa. Setelah pertobatannya, Catherine belajar arti ketaatan yang sejati, bukan ketaatan sebagian, melainkan menyerahkan seluruh hidupnya di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa satu-satunya tempat aman adalah berada dalam hadirat Tuhan, bukan hanya ketika berkhotbah atau berdoa di mimbar, tetapi setiap saat. Baginya, hadirat Allah bukanlah pengalaman sesekali saja, melainkan nafas kehidupan. Bahkan ia berkata,
Aku lebih takut melukai Roh Kudus daripada kehilangan pelayananku. Inilah wujud nyata dari hidup dalam ketaatan, kesucian, dan kekudusan. Kerinduan seperti inilah juga yang ternyata kita temukan dalam diri atau kisah hidup Daud. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud adalah pribadi yang rindu hidup dalam hadirat Allah. Sejak muda sampai masa tuanya, Daud selalu menempatkan hadirat Tuhan sebagai pusat hidupnya. Ia bukan hanya seorang raja, bukan hanya seorang prajurit, tetapi seorang penyembah sejati. Dalam Mazmur 27 ayat 4, Daud berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya." Inilah kerinduan terdalam seorang manusia yang hatinya benar-benar terpaut pada Allah. Kerinduan itu nyata dalam keseharian Daud. Ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem, ia menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan, tanpa peduli apa kata manusia. Ia bebas di hadapan Allah, sebab yang terpenting baginya bukan penilaian orang, melainkan kesenangan hati Tuhan. Bahkan ketika ia jatuh dalam dosa dan meratapinya, doa terbesarnya bukanlah supaya tahtanya dipulihkan, melainkan supaya hadirat Allah tidak diambil daripadanya. Mazmur 51 ayat 13 berkata, "Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Daud tahu kehilangan segalanya masih bisa ditanggung, tetapi kehilangan hadirat Allah adalah bencana terbesar dalam hidupnya. Inilah tanda hati yang seirama dengan hati Allah. Tidak puas hanya dengan sekedar berkat-Nya, melainkan merindukan pribadi Allah itu sendiri. Dunia ini bisa menawarkan kenyamanan, popularitas, harta, bahkan kekuasaan. Tetapi Daud mengajarkan kita melalui kisah dan pengalaman hidupnya bahwa semua itu kosong tanpa hadirat Allah. Hidup dalam hadirat Tuhan 24 jam, tentu Bapak Ibu sering mendengar istilah ini. Berarti memilih ketenangan di tengah dunia yang bising. Dunia yang penuh dengan ambisi pribadi, kesombongan, dan rayuan dosa. Hanya dengan menutup telinga dari kebisingan dunia, kita dapat membuka telinga rohani untuk mendengar suara Tuhan. Saat kita sungguh-sungguh berjalan harmonis dengan Allah, hati kita mulai berdetak seirama dengan hati Tuhan. Menangis atas dosa, peduli pada jiwa-jiwa, dan bersukacita dalam kebenaran. Berada dalam hadirat Tuhan bukanlah pengalaman sesaat, melainkan gaya hidup. Gaya hidup yang harus kita lantunkan setiap hari. Itu berarti hidup dalam kesucian, kekudusan, dan ketaatan setiap waktu kita. Hadirat Tuhan melatih kita menjadi peka terhadap suaranya, menuntun kita untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Hidup kita bahkan menjadi presisi dan tepat dalam menjalani panggilan Allah. Karena setiap detik dijalani dengan kesadaran bahwa Tuhan hadir bersama dengan kita. Hal yang sama kita dapat pelajari dari kehidupan Bapak rohani kita, Pendeta Dr. Erastus Sabdono, yang menekankan kesucian hidup, kekudusan, dan kehidupan yang berfokus pada Kristus. Beliau terus mengingatkan bahwa kekristenan sejati bukan sekedar aktivitas keagamaan, melainkan sebuah perjalanan hidup yang setiap detiknya diarahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak mengajarkan bahwa kita orang percaya harus mengosongkan diri dari ambisi pribadi dan meninggalkan kehidupan duniawi yang penuh kompromi. Baginya keberhasilan seorang Kristen bukan terletak pada pelayanan yang spektakuler atau pengakuan manusia, melainkan pada kesungguhan hati untuk hidup dalam ketaatan mutlak kepada Allah. Ia menekankan bahwa tanpa hadirat Tuhan, iman itu hanya formalitas belaka. Tetapi dengan hadirat Tuhan, hidup kita akan dituntun untuk mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Bapak juga selalu mengajarkan kita
bahwa berjalan bersama dengan Tuhan itu berani berkata tidak pada dosa dan berani berkata ya pada kehendak Allah. Bahkan ketika kita harus menanggung konsekuensi atau tidak dimengerti oleh banyak orang. Inilah bentuk nyata hidup dalam hadirat Allah 24 jam. Sebuah kehidupan yang ditandai oleh kekudusan, integritas, dan kerinduan untuk menjadi seirama dengan hati Allah. Allah mencari hati yang seirama dengan hatinya, Bapak Ibu Saudara. Bukan hati yang keras dan penuh keangkuhan, melainkan hati yang bergantung sepenuhnya kepadanya dengan kerendahan hati. Hati yang rela dikoreksi, siap bertobat, dan tidak mau jauh dari hadiratnya walau sedetik pun. Hati seperti inilah yang semakin hari semakin terlatih untuk peka terhadap kehendak Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap perkataan, dan setiap langkah hidup kita selaras dengan suara Allah. Saat hati kita seirama dengan hati Allah, hidup kita menjadi nyanyian yang merdu di hadapannya. Irama yang bukan hanya indah, tetapi juga menyentuh hati Tuhan sendiri. Selamat berjuang untuk hidup seirama dengan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hati kami selalu diisi penuh dengan kerinduan, kesadaran yang penuh untuk selalu menggelar kehidupan kami ini selaras dan seirama dengan hati Tuhan. Bapa, kami tahu ini tidak mudah. Ini adalah perjuangan yang sukar bagi kami untuk kami lewati setiap harinya. Karena itu kami butuhkan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, menyertai kehidupan kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu berjalan presisi dan tepat sesuai dengan kehendak Bapa. Sehingga kehidupan kami ini memperdengarkan nyanyian yang sangat merdu dan indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada keinginan lain selain kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga hati hidup kami bersih, suci dan kudus sesuai dengan kehendak Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami dalam perjuangan hidup ini untuk menggenapi apa yang Tuhan mau bagi kami lakukan. Dan tujuan kami satu adalah sempurna dan serupa dengan Putra Tunggal-Mu Tuhan Yesus Kristus. Menyenangkan hati Bapa, hidup dalam ketaatan yang sempurna kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.